Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Ahwat, kita mulai KBM ini dengan berdoa terlebih dahulu. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku kepahaman. Ahwat, sebelumnya kita sudah membahas tentang pengertian dari struktur sosial. Nah, untuk pembahasan selanjutnya adalah kita masuk kepada ciri-ciri struktur sosial. Nah, apa saja sih ciri-ciri dari struktur sosial tersebut? Di antaranya, yang pertama adalah muncul pada kelompok masyarakat, ya. Jadi, struktur sosial hanya bisa muncul pada individu yang memiliki status dan peranan, ya. Status dan peranan masing-masing individu hanya bisa terlihat dan terbaca ketika mereka berada dalam sebuah kelompok atau masyarakat. Jadi, Ahwat, apabila individu tidak berkelompok dan membentuk masyarakat, maka struktur sosial pun tidak dapat terwujud. Ya. Nah, itu diantaranya. Jadi, yang pertama muncul pada kelompok masyarakat, ya. Kemudian yang selanjutnya ya, di antara ciri-ciri dari struktur sosial itu adalah berkaitan erat dengan kebudayaan. Ya. Nah, kenapa berkaitan erat dengan kebudayaan? Ya. Nah, karena kelompok masyarakat lama-kelamaan biasanya dalam sebuah kelompok masyarakat, nah ini lambat laun akan membentuk suatu kebudayaan, ya. Nah, setiap kebudayaan yang memiliki struktur sosialnya sendiri, ya. Contohnya, misalnya kebudayaan Minangkabau memiliki struktur sosial yang berbeda dengan yang ada pada masyarakat Jawa, ya. Demikian pula dengan masyarakat Pasundan. Nah, mereka juga memiliki struktur sosial yang berbeda dengan masyarakat Batak, ya. Indonesia juga bisa ya. Indonesia juga memiliki banyak daerah dengan kebudayaan yang beraneka ragam. Nah, ini juga menyebabkan beraneka ragam pula struktur sosialnya yang tumbuh dan berkembang di Indonesia. Ya, itu diantaranya ya ciri dari struktur sosial, ya. Berkaitan erat dengan kebudayaan. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, dapat berubah dan berkembang, ya. Jadi, di antara ciri struktur sosial dapat berubah dan berkembang. Ya, jadi Ahwat, struktur sosial itu tidak seperti itu saja, tapi bisa berubah dan berkembang sesuai perkembangan zaman, ya. Contohnya, misalnya, ya, pada masa penjajahan Belanda, ya. Nah, ini struktur sosial itu terbentuk sangat menguntungkan kepentingan penguasa saat itu, di mana masyarakat Eropa atau orang Belanda termasuk menempati posisi teratas, ya. Jadi dulu itu mereka itu menempati posisi teratas, ya. Sementara masyarakat timur asing, nah seperti orang Cina dan Arab berada di bawah posisi orang Eropa, ya. Dan yang terendah adalah masyarakat pribumi itu sendiri. Nah, kemudian ternyata di zaman sekarang, zaman berikutnya, di zaman berganti, nah ini struktur sosial pun berubah, di mana pada masa pendudukan Jepang, kaum pribumi yang tadinya menempati lapisan paling atas naik, ya, lapisan terbawah, nah naik satu kelas ke lapisan kedua. Kemudian orang Eropa yang tadinya di posisi teratas juga jatuh ke lapisan terbawah. Sementara tadi masyarakat Jepang sebagai penguasa berada pada lapisan teratas. Nah, itu diantaranya ya. Ciri dari struktur sosial dapat berubah dan berkembang. Jadi kesimpulannya Ahwat ya, dari struktur tersebut, nah ternyata di antara ciri struktur sosial itu, yang pertama muncul pada kelompok masyarakat, yang kedua berkaitan erat dengan kebudayaan, dan yang terakhir, yang ketiga, dapat berubah dan berkembang. Ya, itu yang Ibu sampaikan, ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.